Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf Harap SPD, CGP Angkatan 2 SMP Negeri 3 Perbongan Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini kita berjumpa kembali di akhir modul 3 program guru penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Serdang Bedagai. Kebetulan kali ini saya akan mempresentasikan submodul 3.3.A.9 tentang koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat penyemangat kita. Yang pertama adalah teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat. Lalu dalam proses ke depan kita harus seimbang dengan teruslah bertanya, teruslah belajar, teruslah bermanfaat dengan melaksanakan kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja tuntas. Semoga kalimat-kalimat penyemangat ini bisa menjadi suatu lecutan bagi kita untuk terus berkreativitas, untuk terus berinovasi, untuk pendidikan yang lebih baik di daerah kita masing-masing. Kita lanjutkan. Oke, program sekolah yang bermakna merupakan program yang dibuat dan disusun sendiri oleh sekolah dengan memanfaatkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah dengan optimal. Kekurangan kebutuhan sekolah dapat diatasi dengan mengelola program yang berdampak pada murid melalui aset atau kekuatan yang dimiliki, bukan hanya dengan mengharapkan bantuan maupun dana pemerintah. Kolaborasi yang baik antar warga sekolah tentu dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah menjadi potensi yang luar biasa untuk ditumbuh kembangkan menjadi program yang berpihak pada murid dan keberhasilan yang dapat dicapai dan dinikmati oleh seluruh warga sekolah, bahkan warga sekolah. Strategi dan desain program untuk mencapai perubahan dapat dijelaskan dengan tahapan input, kegiatan, output, outcome, dan dampak. Kita lanjutkan. Di dalam melaksanakan program sekolah tentu harus ada tahapan monitoring dan evaluation. Apa sih sebenarnya tahapan-tahapannya? Oke, kita mulai dari A. MALR, Monitoring, Evaluation, Learning, and Reporting. Baik, kita masuk yang pertama dulu, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dari proyek atau program yang dilakukan. Monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Monitoring dan evaluasi, atau lebih mudah disingkat dengan M dan E, perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Ketiga aktivitas ini menjadi sebuah siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Adapun beberapa prinsip yang harus dipenuhi adalah bahwa monitoring dan evaluasi harus relevan, berguna, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan kredibel. Kita lanjutkan ke tahap kedua, pembelajaran. Menurut Dr. Roger Greenway, dalam pembelajaran itu ada 4 tahapan, ada 4 objektivitas yang bisa kita gunakan atau kita bisa kita lihat. Adalah yang pertama, yaitu fakta. Apa itu fakta? Catatan objektif tentang apa yang terjadi, tentang apa yang terjadi di program yang kita jalankan. Kita lanjut yang kedua, feeling, perasaan. Apa itu? Reaksi emosional terhadap situasi. Nah, perasaan-perasaan, baik itu senang, baik itu emosi, terhadap situasi-situasi yang kita dapatkan di dalam pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, finding, temuan. Apa itu? Pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah future, masa depan, menyusun pembelajaran yang digunakan di masa depan atau rencana tindak lanjut. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah laporan, atau reporting. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya.
Umumnya, laporan digunakan dengan tujuan yang bersifat umum sebagai berikut. Yang pertama, memantau dan mengendalikan suatu kegiatan. Yang kedua, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan. Dan yang terakhir, merupakan pedoman untuk persoalan tertentu. Kita lanjutkan. Baik, setelah kita melaksanakan tadi monitoring, evaluation, kemudian learning and reporting yang merupakan bagian sintaks yang tak terlepas dari program yang kita jalankan, kita masuk ke tahapan lainnya, yaitu manajemen risiko. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah manajemen pendidikan yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan mutu sekolah. Manajemen risiko merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan dalam merencanakan program sekolah. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, karena apabila risiko tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan, sehingga program sekolah yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila risiko dapat dikelola dengan baik, maka sekolah dapat meminimalisir segala kerugian yang dapat menghambat jalannya program sekolah yang telah direncanakan. Kita lanjutkan. Masih di tahapan manajemen risiko. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko di lembaga pendidikan diantaranya risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi. Adapun tahapan manajemen risiko, yang pertama, identifikasi jenis risiko, yang kedua, pengukuran risiko, yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan yang keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Kita lanjutkan. Nah, apakah ada koneksinya sesama submodul-modul 3 terkait dengan program yang berpihak kepada siswa atau murid? Kita lihat di sini. Oke, untuk hubungannya itu kita lihat dari pemimpin dalam pengelolaan aset atau sumber daya. Oke, tentu di dalam pengelolaan aset itu ada 7. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal budaya dan agama. Tentu untuk submodul 3.2 ini ada kaitannya dengan submodul 3.3, yaitu dengan memetakan aset sekolah. Maka pengelolaan program yang berdampak kepada murid akan lebih optimal dan maksimal dalam pelaksanaannya ketika aset sekolah itu dijadikan sebagai acuan utama dalam merancang program sekolah yang berpihak kepada murid. Kita lanjutkan. Oke, lalu apa kaitan pengelolaan program yang berpihak kepada murid dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa itu? Kita lihat sama-sama. Dengan memetakan aset yang berpihak kepada murid untuk merancang program sekolah yang berpihak kepada murid, kita telah menjalankan amanah dari filosofi KHD untuk menuntun kodrat murid demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjut. Kira-kira apalagi hubungan antara pengelolaan yang berdampak dengan murid dengan modul sebelumnya? Jelas kita lihat bahwa ada kaitannya dengan inquiry apresiatif atau bagja. Apa hubungannya? Kita lihat. Program sekolah yang berdampak pada murid akan lebih bermakna jika dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan menerapkan tahapan bagja dan pengelolaan berbasis aset dan bukan berbasis kekurangan. Oke, memanfaatkan dan memberdayakan aset sekolah dalam menyusun program sekolah yang berdampak pada murid menjadikan sekolah sebagai contoh perubahan yang mampu menerapkan pendekatan berbasis aset, bukan hanya berharap mendapat bantuan karena segala kekurangan yang dimiliki sekolah, tetapi mampu mengoptimalkan aset yang ada menjadi kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermakna.
Lalu, guru penggerak merupakan agen perubahan pembelajaran dan pemimpin pendidikan Indonesia masa depan. Untuk itu, harus mampu melakukan dan mewujudkan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid menuju merdeka belajar. Lalu, mampu mendorong tumbuh kembang murid, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga filosofi KHD dapat tercapai, yaitu murid merdeka dan bisa mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian dari saya, insya Allah bermakna terutama di modul terakhir, modul 3, calon guru penggerak Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam semangat, salam merdeka, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.